Nah, jadi waktu di sana saya juga pernah jadi presiden PPI, Presiden Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, waktu itu ada 4.500 mahasiswa Indonesia di Belanda. Jadi sekarang saya turun dulu presiden, sekarang wakil gubernur. Nah, saya rela untuk itu ya. Terus di Belanda demi kampung halaman Bang ya. Demi kampung halaman. Mau dengan Buya, tapi saya nggak mau apa yang ada di otak dan pikiran serta tenaga saya sia-sia. Kalau begitu lebih baik saya tetap berusaha seperti biasa Tidak aja. terakomodir dengan baik ya. Saya nggak usah ikut anti politik gitu kan. Ibaratnya saya bilang, saya nggak mau loh Buya kalau udah nanti jadi wakil gubernur suruh duduk-duduk, tanda tangan, gunting-gunting pita. Kasarnya begitu, betul. Iya. Terus Buya ketawa waktu itu, bilang kalau ini qadarullah, saya serahkan bidang pembangunan ekonomi Sumbar ke Audi. Jangan-jangan kau menyerah, kuatlah, jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa, kemenangan menantimu di ujung perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dun sana bersua balik kita di channel kebanggaan kita, di acara kesayangan kita bersama, yaitu Otabone, Otanan Barisi, Otanan mengandung inspirasi. Beberapa waktu yang lalu sana kita ngobrol-ngobrol dengan calon gubernur Sumatera Barat, Bapak Buya Mahyeldi, sekitar 3 bulan yang lalu. Dan hari ini di samping saya sudah ada calon wakil beliau, milenial yang menawarkan banyak gagasan. Tidak berpanjang-panjang, kita sambut saja, please welcome Bang Audi Joynaldi. Selamat pagi Bang. Pagi. Sehat Bang? Alhamdulillah. Oke Bang, sebelum kita ngobrol lebih panjang, Abang aslinya mana sih Bang? Aslinya masih orang Indonesia juga sih. Bapak saya dari Padang di Parakarambia, kalau ibu dari Solok di Anam Suku. Oh, jadi berarti kalau orang tua dua-duanya pure Sumatera Barat Bang ya? Pure banget. Ya, karena memang ini perlu kita pertegas, sebab sebagian tulisan-tulisan di sosial media kita baca itu mengatakan Abang katanya bukan orang Minang. Jadi kita perlu mempertegas ini. Dan baru-baru ini kita dengar Abang baru dinobatkan jadi Datuk ya? Iya. Gelarnya apa Bang? Datuk Rajo Pasisi Alam. Datuk Rajo Pasisi Alam. Dari suku apa tuh Bang? Balai Mansiang. Balai Mansiang. Oke Bang, kita tahu Bang Audi ini kan latar belakangnya sebenarnya kan pengusaha. Track recordnya di dunia usaha tentu tidak kita ragukan lagi gitu. Pertanyaannya sederhana sih Bang. Kenapa kemudian memutuskan terjun ke politik dan khususnya Sumatera Barat gitu? Nggak sengaja. Hah? Nggak sengaja, nggak direncanakan. Gitu? Iya. Ya gara-gara Buya Mahyeldi itu sebenarnya. Gara-gara beliau, prosesnya saya dengan Buya udah kenal beberapa waktu yang lalu ya. Pertama ketemu lah, pertama ngobrol agak berisi itu ketika nggak sengaja ketemu di kantor gubernur Nusa Tenggara Barat. Oh, di NTB? Di NTB. Di NTB, jadi di NTB itu saya dengan Pak Gubernurnya kebetulan punya hubungan yang sangat erat. Jadi ibaratnya kalau saya mampir ke kantor beliau, Pak Gubernur, main masuk ruangannya, saya main masuk aja, ketok, saya main masuk aja gitu. Nah saat itu beliau ada tamu. Tamunya itu Pak Mahyeldi. Waktu saya masuk, ajudannya di depan bilang, "Bang, maaf Bang, Pak Gub lagi ada tamu." Saya lihat, siapa tamunya? Wali Kota Padang, kata gitu. Oh, orang kampung nih. Saya cuma lihat dari luar, terus saya pergi lagi. Cuman Pak Gub ngelihat saya, terus manggil, udah sini katanya. Ini nih wali kota dari kampung kamu nih katanya. Kata beliau kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol, Pak Gub cerita apa yang saya lakukan di NTB. Saya memang melakukan beberapa investasi di Sumbawa dan Lombok, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Terus kami juga membantu membuatkan beberapa program di bidang pertanian dan peternakan untuk Pemprov NTB yang sifatnya membangun ya, sifatnya produktif lah gitu. Nah, setelah itu ngobrol lagi dengan Buya nanya setelah pertemuan itu ya. Emang apa yang saya lakukan? Saya ceritalah, saya usaha saya di bidang pertanian, bidang peternakan. Tapi memang usaha-usaha saya semuanya hampir seluruhnya di Indonesia bagian timur. Nah, saya cerita. Nah, suatu hari Buya menghubungi kami, bilang ingin main ke Makassar. Kantor pusat saya di Makassar untuk usaha yang bidang pertanian dan peternakan. Nah, ke Makassar, saya jemput beliau di bandara. Selama perjalanan bandara ke kantor kami Makassar, saya ceritalah ke Pak Mahyeldi, Buya, Bodanga, Buya Nio maju jadi gubernur Sumbar nih. Oh, lagi berhasil bahasa Minang Bang. Kalau bicara masalah purity, jangan-jangan saya lebih Minang dibanding Abang.
Saya bapak ibu, kakek nenek dari bapak ibu, buyut dari kakek nenek bapak ibu, moyang dari buyut kakek nenek bapak ibu tuh Minang semua, Sumatera Barat. Buyut saya itu ketua panitia pembentukan kota Solok. Nah ini tuh Dunsana untuk Dunsana yang nyinyir di sosial media. Nah, hari ini terkonfirmasi kan. Nah, lanjut Bang. Biasanya nyinyir yang iri aja. Iya. Terus, habis itu saya cerita lah, Buya, Sumatera Barat ini kan tulang punggung ekonomi pertanian. Begini, bagus kalau memang ingin jadi gubernur nanti fokus di pertanian gitu, memajukan Sumatera Barat. Saya cerita lah, bukan memberikan ide lah, memberikan ide gagasan. Beliau Buya ini kan orangnya senyum gitu. Ya beliau dengerin aja. Dengar. Sampai kantor kita presentasi lagi. Tadi saya cerita tentang pertanian, di kantor kita cerita tentang peternakan. Oke. Nah, terus Buya nanya, Audi, kenapa bisa buat usaha kayak gini di kampung orang, kampung sendiri nggak bisa? Wah. Nah, terus saya bilang ke beliau, oh bisa Buya, tapi terms and condition apply. Wah. Syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. Oke. Oh batu gitu ya kan. Cerita, oh ya masuk akal. Nah habis itu karena ya kan ada pejabat kampung kita datang, kita buatkan spanduk lah kayak gitu, selamat datang Bapak Mahyeldi wali kota Padang di perusahaan kami gitu. Saya ajak foto kan, Buya foto berdua lah buat kenang-kenangan. Nah pas foto itulah Buya bilang, wah ini cocok sumber 1 sumber 2 kata Buya. Nah itu aja tuh. Oke. Itu aja, simpel aja begitu. Kalau saya waktu itu saya cuma senyum, Pak Ustadz saya cuma senyum. Ya saya bercanda lah ya, anggap bercanda gitu. Bercanda, terus makan malam, Buya ngomong lagi, Aiko cocok kok BA1, BA2 kata gitu kan. Saya bilang, wah kalau saya B701 aja, mobil saya 701 semua. Iya. Nah. Dulu di sini banyak 701. Oh iya banyak. Diam aja ya. Terus jadi awalnya itu sebenarnya cuma sharing, tukar pikiran, ide gagasan, tahu-tahu kemudian dipinang ya. Ya, tapi mungkin saat itu juga beliau mungkin ya oke, setelah pertemuan itu berlanjut lagi pertemuan, ternyata lebih serius lah. Terus pas ketemu lagi Ambo saya bilang begini, Buya, makasih Ambo mengecek patang tuh gitu kan. Ambo tuh mau membantu Buya sebagai pengusaha. Membantu Buya tuh dari luar kata saya gitu kan. Iya, saya akan support Buya. Mungkin akhirnya bisa mensupport seperti teman-teman saudara-saudara relawan kita inilah, mensupport Buya seperti itu gitu. Oke. Terus Buya dari luar maksud saya. Terus beliau bilang, wah kalau bisa dari dalam kenapa mesti dari luar katanya begitu. Oh iya oke. Terus berproses saya tanya why-nya kenapa gitu. Tapi saya belum bisa menerima. Dalam hati saya nggak bukan passionnya di dunia politik. Nggak pengen sama sekali nggak ingin lah. Kalau coba flashback ke belakang apa yang terjadi, kalau saya ingat lagi, ini tanggal berapa nih? Tanggal 31. Itu tanggal 30 Bu yang ngomong gitu, 30 Oktober. Jadi setahun yang lalu tuh, persis setahun yang lalu, lebih kurang segitu. Nah habis itu akhirnya saya dipanggil oleh orang tua saya. Nah itu Buya Mahyeldi serius itu sepertinya. Bagaimana kamu gitu? Saya bilang saya nggak mau ya gitu. Saya nggak mau sih. Terus saya agak, kamu ini gitu. Bapak kamu orang Sumatera Barat, ibu kamu orang Sumatera Barat. Wes. Kamu malah investasi di Nusa Timur. Gubernur yang kamu bantu gubernur Nusa Timur gitu. Udah, sekarang kamu bantu tuh. Buya mau bangun kampung halaman kamu sendiri. Tularkanlah ide gagasan kamu untuk Sumatera Barat kata ayah saya gitu. Jadi callingnya itu feel-nya dulu yang dicari ya, tentang ke kampung halamannya ya. Tentang kampung halamannya. Oke. Ketika orang tua ayah saya bilang begitu, saya masih bilang saya nggak mau, saya bilang. Lahir aja nggak di sana, saya bilang. Saya nggak lahir di sini, aku lahir gadang di rantau. Di sana. Lahir aja nggak di sana. Terus saya bilang nggak penting lahir di Sumatera Barat atau tidak gitu. Sekarang kalau perlu matinya di Sumatera Barat kata saya gitu. Oke Bang, kemudian berjalan waktu, akhirnya sampailah mendaftar di KPU. Mendaftar KPU. Menurut Abang pengamatan, apa sih yang saat ini paling dibutuhkan Sumatera Barat, khususnya di bidang ekonomi dulu? Ya, kalau kita ngelihat dari angka sumbangsih perkembangan atau PDRB Sumatera Barat, masih paling besar di sektor pertanian dalam arti yang luas. Oke. Bang Dodi. Baik itu pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, itulah penyumbang PDRB terbesar Sumatera Barat ya sampai hari ini.
Terus kalau kita lihat lagi pertumbuhan ekonomi, kalau kita bicara di luar COVID ya, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebelum COVID ini kan ya angkanya biasa segitu-segitu aja, 5, sekian atau mungkin 4,9 per tahunnya. Sumatera Barat biasanya mirip dengan rata-rata nasional atau terkadang di bawah sedikit atau di atas sedikit gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita mulai dari sektor pendorong utama ekonominya dulu, ya kan, yaitu pertanian. Kenapa gitu? Karena udah mulai di angka yang tinggi. Kalau kita mulai dari sektor ekonomi yang angka rendah, untuk ngangkatnya kan paling naiknya sedikit-sedikit gitu loh. Pertumbuhan ekonomi naik 0,1-0,2% itu besar, karena dikalikan oleh uang yang berputar dalam 1 tahun berapa ratus atau berapa ribu triliun kan, itu udah besar banget, bisa naik 0,1-0,2 aja udah besar banget gitu. Nah, jadi kalau kita melihat begitu, artinya memang salah satu sektor utama yang harus kita fokus adalah di pertanian itu. Gimana kita coba memajukan pertanian sumber untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, untuk mendukung domino efek di sektor ekonomi apapun itu, baik itu UMKM, kan terkait. Kayak seperti ini kan juga terkait UMKM yang terkait dengan produk atau komoditas pertanian kan. Pasti ada domino efeknya. Jadi artinya apa? Memang mesti ada penguatan sektor pertanian dari hulu sampai hilirnya, dari produksi sampai pemasarannya. Produksi yang dasar banget, mungkin dari benih, pembibitan. Nah, dari proses yang seperti itu, kira-kira peran penting apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah? Khususnya nanti kalau Abang jadi wakil gubernur, kira-kira keberpihakannya tuh seperti apa tuh, Bang? Pertama, kalau kita ngeliat level provinsi ya, provinsi ini kan ibaratnya, katakan wilayahnya ini kan nggak ada yang punya wilayah kan kabupaten kan. Jadi memang harus membuat program dan perencanaan yang pas untuk setiap kota kabupaten ini. Kalau untuk sektor pertanian kita bicara ya. Terus pemanfaatkan sumber daya keuangan atau APBD yang ada untuk sesuatu yang sesuai juga gitu. Nanti saya akan coba detailkan. Terus di luar itu belum lagi bantuan kementerian ya, terus hibah-hibah atau pinjaman dalam luar negeri. Nah, kita coba arahkan ke sektor ekonomi kita yang paling produktif tadi itu. Jadi artinya kalau dari provinsi memang harus membuat program yang pas, yang cocok gitu loh. Untuk setiap kota kabupaten karakteristiknya pasti beda-beda walaupun mirip lah. Karena kan angkatan kerja di sektor pertanian Sumatera Barat ini 60%-an, mungkin lebih. Jadi artinya hampir seluruh kota kabupaten terutama kalau kota lebih banyak ke hilir ya. Kabupaten terutama pasti bergantungnya di sektor pertanian ekonominya. Bang, ekonomi ditunjang oleh pertanian, perkebunan, peternakan, tapi Sumatera Barat itu kan juga kaya dengan alamnya yang indah ya. Nah, artinya potensi wisata tentu menjadi satu hal yang sangat menarik untuk digali. Nah, kami Bang, terutama arah selatan ini, mulai dari Solo, Sawalunto, Sijunjung sampai ke Dharmasraya ini sebenarnya agak bersedih hati tuh Bang. Karena hampir semua potensi wisata itu ke arah yang ada pantainya. Atau kalau ke Bukit Tinggi karena memang pegunungan dan segala macamnya. Kira-kira kalau untuk wilayah sini tuh apa hal yang bisa dikembangkan untuk menarik wisatawan? Padahal secara sumber daya alam kita punya cukup banyak juga gitu. Kita klasifikasikan dua dulu ya, pariwisata, nature sama man-made. Nature alam, man-made buatan manusia. Sumatera Barat kayaknya akan nature. Ya, nature. Kalau man-made itu kayak kota-kota kayak Singapura, ya kan, Dubai. Nah, itu kan man-made semua kan. Terus memang pariwisata di Sumatera Barat lebih banyak ke daerah utara ya, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Karena nature-nya di sana ya. Mungkin udah terkenal duluan, mungkin mereka udah mengekspos duluan, mungkin udah ada beberapa monumental yang ditanam di situ duluan. Tapi sebenarnya kita yang di selatan, masuk Solok Raya plus Sawalunto, Sijunjung, Dharmasraya inilah ya, sebenarnya nggak kalah juga gitu. Di sini kalau kita lihat nature-nya, pertama kalau Solok banyak sekali lahan-lahan sawah yang mirip-mirip kayak di Ubud, bahkan lebih keren. Bahkan lebih bagus ya kan. Nah, sekarang kita lihat positioning pariwisata Sumatera Barat secara keseluruhan dulu. Di PDRB dia ternyata masih di nomor 6 atau 7 penyumbang ekonomi Sumatera Barat. Artinya masih rendah. Di tingkat nasional, posisi Sumatera Barat tuh mungkin di peringkat range 15 sampai 20 di antara provinsi. Jadi masih rendah juga. Artinya apa? Jadi ternyata pariwisata kita belum seberapanya menyumbangkan efek ekonomi untuk Sumatera Barat. Kalau belum seberapanya itu, kalau saya sebagai pebisnis ngelihatnya peluang. Karena untuk meningkatinnya masih jauh, ininya masih bisa, ruang terbukanya masih gede gitu, room to grow-nya masih gede gitu.
dibanding Bali yang pariwisatanya mungkin udah mulai jenuh. Karena dia punya nama ya. Udah punya nama, orang udah tahu pariwisatanya udah mature lah, udah dewasa, udah matang. Kalau di Sumatera Barat ini karena masih jauh gitunya sumbangsinya, artinya kita masih punya peluang yang bagus banget. Nah, kalau bicara di selatan, memang kalau di program pemerintah kita coba membuatkan beberapa program pengembangan wisata terpusat ya. Maksudnya setiap kabupaten kita pingin punya satu unggulan dulu, nanti kita rangkum di provinsi, nanti kita promotnya bareng-bareng. Oke. Nah, kalau ngelihat masa sekarang COVID, jadi kita harus punya strategi sesuai dengan COVID. Bentar Bang, artinya spesifikasinya nanti per kabupaten itu kan karena potensinya beda-beda. Jadi dispesifikasi berdasarkan potensi masing-masing. Potensi masing-masing. Tapi tersentral oleh pemerintah provinsi di satu titik. Ya, dibuatkan program yang jadi satu package, ya kan, untuk dikembangkan bersama, untuk dipromosikan bersama. Dalam harapan gini, kalau wisatawan udah pergi ke utara, ke Bukit Tinggi, kemungkinan besar untuk pergi ke selatannya kecil, karena jauh. Nah, nanti kita coba clustering. Udah pernah ke Bukit Tinggi? Udah. Oh, sekarang mendingan lihat yang di bawah dulu nih. Kalau udah pernah ke daerah utara, sekarang selatan dulu gitu. Karena kalau orang udah ke utara, length of stay-nya, lama tinggalnya, mereka nggak akan turun ke selatan. Kecil kemungkinannya. Mereka akan putar-putar di situ aja. Nah, inilah. Makanya segala sesuatu tuh harus, kalau saya harus bisa dikuantifikasi by data. Sekarang wisatawan yang masuk berapa? Ya kan? Asing berapa? Asing sekarang lupain dulu lah. Domestik berapa? Gitu kan? Terus mereka banyak spend waktunya di mana, gitu kan? Artinya kan di sini mesti ada ikonik seperti Jam Gadang yang didengar, Ngarai Sianok yang udah terus Lembah Harau mesti dibuat juga gitu. Ada nggak? Ada. Damas Raya ada nggak? Ada. Tapi gaungnya kurang, ya kan? Indah nggak? Indah juga gitu. Jadi gini Bang, Abang sekarang kan diminta mendampingi Buya Mahyeldi nih. Buya Mahyeldi kita tahu dengan segala prestasi beliau lah di Kota Padang ya. Problem hampir semua kepala daerah di Sumatera Barat itu dalam pengamatan kami itu harmonisasi Bang. 1 tahun, 2 tahun berjalan kemudian masing-masing jalan sendiri-sendiri. Dari seorang Audi Joinaldi, garansi apa nih yang bisa diberikan kepada kami para masyarakat Sumatera Barat yang ingin memilih pasangan Mahyeldi Audi bahwa pasangan ini akan berjalan harmoni ke depan. Nah, minta semacam statement lah Bang. Jadi ini flashback lagi ke belakang. Kenapa saya akhirnya berkenan dengan Pak Mahyeldi? Saya bilang gini ke Buya. Pertama saya tanya, kenapa sih Buya? Terakhir tuh pas daftar KPU tuh, iyalah pas deklarasi gitu. Saya bilang, Ambo juga nggak tahu dia katanya. Ini intuisi Ambo aja. Jadi ini intuisi beliau ketika mengucap sumbar 1 sumbar 2. Intuisi Pak Mahyeldi. Dia bilang beliau juga nggak menyangka bisa sejauh ini. Nah, saya bilang apalagi saya gitu kan. Nah, jadi ketika terakhir saya iakan itu karena saya bilang begini, Buya, oke, saya mau dengan Buya, tapi saya nggak mau apa yang ada di otak dan pikiran serta tenaga saya sia-sia. Kalau begitu lebih baik saya tetap berusaha seperti biasa aja. Tidak terakomodir dengan baik ya. Saya nggak usah ikutan di politik gitu kan. Ibaratnya saya bilang, saya nggak mau loh Buya kalau udah nanti jadi wakil gubernur suruh duduk-duduk, tanda tangan, gunting-gunting pita. Kasarnya begitu, betul. Terus Buya ketawa waktu itu, bilang kalau ini kadarullah, saya serahkan bidang pembangunan ekonomi Sumbar ke Audi. Nah, jadi program-program bidang ekonomi yang terkait pertanian, peternakan, UMKM, industri kecil, rumah tangga, pariwisata, kami yang coba susun. Karena memang basicnya di situ ya. Ya, ada backgroundnya di situ. Kami yang coba susun. Nah, terus saya bilang ke Buya tampil aja sebagai tokoh, ya kan. Saya tahu peran saya sebagai wakil gubernur. Saya akan coba membawa sebanyak mungkin dana program, ya kan, baik itu asing, domestik ke Sumatera Barat, supaya lebih banyak uang berputar di Sumatera Barat, bawa lebih banyak orang ke Sumatera Barat, supaya buang uang juga di Sumatera Barat. Jadi uang yang berputar banyak. Udah Buya di situ aja. Saya tahu apapun yang saya kerjakan bagus, yang dapat nama gubernur, saya nggak peduli dengan itu. Saya nggak peduli dengan itu, gitu kan. Saya nggak nyari kekuasaan, dia bilang gitu. Dari niat pertama saya adalah mau membantu Buya dari luar, ya kan. Tapi kemudian diajak ke dalam. Jadi udah Buya tampil aja sebagai tokoh, gitu kan. Saya nggak berniat mengambil panggung Buya. Tapi beliau ini orangnya luar biasa dalam artian mungkin saya lebih banyak ngoceh dibanding beliau, saya udah lihat gitu. Dan beliau tahu porsi di mana beliau bisa bicara, di mana saya bisa bicara. Dan kalau tampil berdua, ibaratnya
sebenarnya silakan Pak Mahyaldi bicara semuanya, tapi beliau selalu ngasih kesempatan kepada saya untuk bicara gitu. Oke. Jadi ya dalam kesempatan-kesempatan yang tampil berdua, sebenarnya bisa saja beliau sendiri yang Iya. mengambil bagian Dan itu. saya Tapi nggak selalu masalah. selalu di-share ya. selalu di-share. Dan Oke. biasanya saya ngoceh lebih panjang dibanding beliau gitu. Oke, Bang, banyak mungkin kami masyarakat terutama grassroots ya, akar rumput belum terlalu kenal profilnya Bang Audi. Kami dengar dan baca dari beberapa media, Abang kuliahnya di luar negeri. Bagi masyarakat Sumatera Barat, kuliah di luar negeri itu satu hal yang sangat surprise. Boleh cerita sedikit pengalaman dan bagaimana kisahnya bisa kuliah sampai ke luar negeri agar menjadi motivasi, karena channel YouTube kita ini banyak milenial juga yang nonton Bang gitu. Oke. Itu kuliah kedua saya. Saya kuliah pernah 5 kali. Nah, kuliah kedua saya yang di luar negeri, di Belanda tepatnya. Waktu itu saya kuliah di Wageningen University. Wageningen itu 1 jam dari Amsterdam, Belanda, kalau naik kereta. Nah, Wageningen itu adalah the best agricultural university in the world, sekolah pertanian terbaik In the di world? dunia. Iya, boleh. Number googling. one? Number one ya. Bisa di googling ya? Boleh, silakan. Oke. Kalau nggak nomor 1, nomor 2, nomor 3, pindah-pindah itu aja. Oke. Terakhir tahun lalu dia nomor 1. Nanti bisa di googling. Dan di yang menilai juga Badan Pendidikan Dunia ya, bukan yang ecek-ecek gitu. Iya. Nah, jadi waktu di sana saya juga pernah jadi presiden PPI, Presiden Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, waktu itu ada 4.500 mahasiswa Indonesia di Belanda. Jadi sekarang saya turun dulu presiden, sekarang wakil gubernur. Nah, saya rela untuk itu ya. Oke, Terus di Belanda Demi kampung halaman Bang ya. demi kampung halaman. Jadi disitulah juga saya mulai memantapkan diri saya berorganisasi, terlibat di organisasi. Waktu di kampus S1 juga ikut BEM dulu, Badan Eksekutif Mahasiswa namanya. BEM kalau sekarang apa Di UI namanya? di mana? IPB. IPB. Kuliah pertama saya di IPB, Institut Pertanian Bogor, di Fakultas Peternakan tepatnya. Sekarang pun saya menjabat ini sebagai ketua umum himpunan alumni Fakultas Peternakan IPB. Kalau Buya kan ketua umum himpunan alumni Fakultas Pertanian UNAN. Nah, saya ketua umum alumni Fakultas Peternakan IPB. Jadi udah pas banget lah pertanian peternakan digabung. Nah itu jadi di luar negeri itu ya memang memberikan saya banyak khasanah, bukan hanya keilmuan tapi juga pergaulan ya kan. Sekarang kan teman-teman yang dulu kuliah di Belanda kan juga udah macam-macam gitu. Dan akhirnya saya juga punya banyak koneksi. Ada yang tetap stay di sana, ada yang dulunya ada yang Dubesnya dulu Pak Jauhari Oratmangun, pernah jadi dubes Rusia, ya inilah diplomat terkenal Indonesia juga tuh. Jadi dari situ sebenarnya ngebuka banyak networking saya. Termasuk saya masih punya banyak teman di Belanda. Saya masih cukup sering ke Belanda, tapi untuk ini aja Urusan pribadi lah ya. Jalan-jalan lah. Gitu. Jadi itu suatu yang bagus lah. Sekarang ini beasiswa banyak di luar dan kita juga punya program. Punya program memberikan paling nggak semasa jabatan kita minimal 1.000 beasiswa untuk putra-putri Sumatera Barat yang terbaik untuk kuliah di dalam maupun luar negeri. Gitu kan. Dan kami usahakan non APBD gitu. Non APBD. Non APBD. 1.000 beasiswa untuk kuliah baik dalam maupun luar negeri. Dan itu sumber pendanaannya non APBD Bang ya? Diusahakan non APBD. Okay. Kalaupun ada APBD mungkin jumlahnya kecil, sisanya kita supporting dari luar. Karena namanya program mesti ada support APBD walaupun kecil, ya kan mungkin buat biaya apanya, tapi buat kuliahnya dari luar. Jadi kita coba nanti jalin hubungan dengan universitas-universitas di luar negeri. Insya Allah bisa. Oke Bang, sebelum kita tutup, Ya. minta satu closing statement dari Abang, khususnya bagi para generasi muda yang sedang mulai merangkai atau menjalani usaha-usaha UMKM seperti kami ini. Nasihat apa yang bisa Abang berikan sebagai seorang yang sudah malang melintang di dunia usaha? Oke. Untuk dunia usaha, jangan selalu berpikir bahwasanya uang adalah segalanya. Mau punya usaha nggak punya modal akhirnya patah semangat. Terus mau usaha diperluas tapi nggak punya uang akhirnya patah semangat. Sekedar informasi, keluarga saya juga keluarga marginal awalnya. Ya kan, ayah saya hanya lulusan SMA. Tapi ketika kita mau berusaha, ketika kita mau bekerja keras, yang satu lagi yang paling penting adalah jaringan atau network. Saya ketemu dengan Bang Dodi sekarang ini udah bagian dari network saya. Ya kan? Dan saya juga udah bagian dari jaringan Bang Dodi. Saya nggak tahu kapan saya butuh beliau nggak tahu kapan butuh saya. Yang penting kita berbuat baik aja sama semua orang, jangan patah semangat, dan ingat, kesempatan di hidup itu datangnya berkali-kali, bukan hanya sekali. Berkali-kali, cuman
kesempatan apapun, kesempatan memulai usaha, kesempatan berkuliah di tempat yang baik, sampai kesempatan dapat jodoh. Ya kan? Itu sebenarnya datang berkali-kali. Cuman kita nggak sama kesempatan-kesempatan yang datang di hidup kita. Jadi itu salah. Kalau kesempatan cuma datang sekali, jangan disia-siakan. Tidak. Datang berkali-kali dan selalu ada. Nah, ini yang anak-anak muda kadang-kadang nggak berpikir ke situ. Jadi itu dia, manfaatkan waktu kalian dengan baik, ya kan, perluas network, selalu berpikir positif. Oke, Audun sana dimanapun berada, itulah Otabone kita dengan Bang Audi Joinaldi, calon wakil gubernur Sumatera Barat. Mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan bisa tercapai, dan sampai jumpa di Otabone selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan-jangan kau menyerah, kuatlah, jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa, kemenangan menantimu di ujung perjuangan.